Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan kan? Belum. Yang belum nanti siang silahkan jajan di kantin ya. Iya, Bu. Seperti yang sudah kalian lihat di layar LCD, kita hari ini akan belajar tentang perbedaan kalor. Kalian hari ini harus semangat ya. Iya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu melalui pengamatan, peserta didik mampu menganalisis peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya itu konsep perpindahan kalor dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahan konduktor dan isolator bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tampilan video proses pembuatan makanan khas dari Bantul selain geplak. Jadi ada hidden food, makanan dari Bantul. Itu kue karangan. Wah, tulis kemana lu? Nah, kue karangan ini terbuat dari bahan dasar laut yang bisa ditemukan di sepanjang pantai selatan daerah Bantul, DIY. Jadi sudah pernah makan? Belum. Kapan-kapan kita akan makan langsung di tempatnya sana ya. Nah, di sini ada proses sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kalian akan melakukan diskusi kelompok berdasarkan pembentukan kelompok yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian memulai untuk berdiskusi. Jika ada pertanyaan atau kesulitan boleh langsung ditanyakan. Ada bagian D, setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Sudah? Sudah. Setiap kelompok melakukan satu perwakilan untuk maju presentasi di depan ya. Dari kelompok Mbak Irina sudah siap. Selanjutnya kelompoknya Mas Yosa, Mbak Eria, dan Mbak Risa. Jadi kalian mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi. Jadi saya di sini mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kesimpulan bahwa perpindahan kalor sendiri itu merupakan perpindahan kalor itu terdiri dari 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi sendiri itu perpindahan kalor dengan menggunakan perantara tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya pada setrika mengaduk air panas dengan sendok dan knalpot motor. Untuk yang konveksi itu perpindahan kalor menggunakan perantara disertai perpindahan partikel. Contohnya itu memasak air, balon udara, angin laut, dan angin darat. Untuk yang radiasi itu perpindahan kalor tanpa menggunakan perantara. Contohnya menjemur pakaian, menjemur padi, api unggun. Dilanjutkan presentasi dari kelompoknya Mas Yosa. Baik, untuk hasil diskusi dari kelompok 4, saya Mbak Ayu dan Mbak Anis di sini menyimpulkan bahwa perpindahan kalor itu terjadi
membedakan jadi 3 ya. Yang pertama tadi ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, kalau tadi dari Mbak Yarina sudah menyampaikan konduksi itu perpindahan panas tanpa perpindahan zat. Terus konveksi tadi partikel zatnya ikut berpindah juga, sedangkan yang radiasi itu tanpa perantara. Mungkin sedikit tambahan dari kami, kalau yang konduksi itu biasanya terjadi pada benda-benda yang berwujud padat, kemudian konveksi itu wujudnya fluida, jadi ada gas sama cair, sedangkan kalau yang radiasi jelas tanpa perantara. Untuk contohnya kurang lebih hampir sama. Konduksi tadi ketika memanaskan solder misalnya itu juga konduksi, ketika knalpot. Terus ada juga konveksi, angin darat, angin laut. Terus terakhir radiasi itu adalah menjemput pakai. Dari tepuk tangan pada ngomongnya Mas Dirta. Kalian sudah mendiskusikan tentang materi perpindahan kalor disertai dengan bahan konduktor dan isolator. Kira-kira dari 4 kelompok ini ada perbedaan pendapat tidak tentang konsep perpindahan kalor? Tidak, Bu. Tidak? Kalau tidak, kita akan melakukan pembahasan dari hasil diskusi kalian. Untuk yang tipe A, di sini ada contoh penerapan perpindahan kalor pada proses pembuatan batik nitik. Pernah kalian menjumpai batik nitik sebelumnya? Belum. Nah, jadi batik nitik itu adalah batik yang tertua di Indonesia, berasal dari kota Bantul, Yogyakarta. Kenapa bisa disebut dengan batik nitik? Karena pembuatannya itu menggunakan canting yang ujungnya dibelah 4, sehingga ketika dibuat pola itu akan terjadi titik-titik. Nah, pada proses pembuatan batik nitik ini ada perpindahan kalor. Apa saja kira-kira perpindahan kalornya? Konveksi. Konduksi, Konveksi. Kira-kira perpindahan kalor secara konduksinya terjadi pada saat apa? wajannya itu panas, ketika dipanaskan. Ya betul, wajan dari malam ini akan ikut panas ketika dipanaskan. Saatnya untuk yang konveksi, Pas Pencairan mandikan. malam, mencairkan malam. ya, malam dengan api. Jadi pada saat proses pencairan malam ini terjadi proses perpindahan kalor secara konveksi. Untuk yang radiasi bagaimana kira-kira? Pas diaplikasikan di kain panas. Tangannya ikut panas ketika apinya mengenai tangan ikut panas ya. Kalau sudah, sekarang boleh ditutup dulu bukunya. Kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana menurut kalian? Menangkan dulu. Ada hal-hal yang baru kalian temui tidak? Apa misalnya? Tadi makanan untuk hati. Kira-kira mudah atau sulit? Semoga pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar seperti hari ini atau lebih baik. Untuk materi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pemuaian. Jangan lupa disiapkan untuk belajar tentang pemuaian. Terima kasih kalian sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan baik, lancar, kondusif, dan semangat. Kalau begitu kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan Mas Ahmad dipimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.